Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Nurma. Sekarang kita belajar tentang kongruensi segitiga, ya. Semoga nanti bisa dipahami ya. Kita mulai. Definisi dari kongruensi itu adalah suatu kondisi di mana dua bangun datar yang dibandingkan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, ya. Ingat, kongruen itu artinya dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, ya. Jika yang dibandingkan adalah misalnya garis, ini garis G, ini garis H, ya. Ini panjangnya sama, kemudian kongruensi itu simbolnya seperti ini ya. Maka seperti ini, jika ada tanda seperti ini artinya dia memiliki panjang yang sama. Dari sini bisa disimpulkan kalau garis G kongruen dengan garis H. Nah, terus apa lagi? Kalau misalnya persegi, ada persegi ABCD, kemudian ada persegi KLMN. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian misalnya sama panjang. Nah, ini bisa dikatakan kalau persegi ABCD ini kongruen dengan persegi KLMN, ya. Nah, berarti suatu bangun datar dikatakan kongruen apabila dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita masuk ke kongruensi segitiga. Sekarang dua segitiga yang kita bandingkan. Dua segitiga bisa dikatakan kongruen apabila dia memenuhi syarat berikut. Syaratnya apa saja? Syarat dua segitiga kongruen. Yang satu, dua segitiga kongruen apabila dia memiliki ketiga sisi yang bersesuaian, sama panjangnya. Misalnya kita singkat dengan sisi. Nah, saya buat ilustrasinya misalnya seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini segitiga ABC, ini adalah KLM misalnya. Sisi-sisi yang bersesuaian, sisi BC bersesuaian dengan KM, AC bersesuaian dengan LM, dan AB bersesuaian dengan KL. Nah, itu bentuknya sama. Dari sini kita simpulkan bahwa BC sama dengan mana ini? KM. Kemudian AC sama dengan LM. Kemudian apa lagi? Coba dilihat, AB sama dengan KL. AB sama dengan KL. Dari sini disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Ya. Lihat, BC-nya sama dengan KM, AB-nya sama dengan KL, kemudian AC-nya sama dengan LM. Dari situ artinya ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka disimpulkan bahwa kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Sekarang kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua apabila dikatakan dua segitiga tersebut kongruen. Syarat yang kedua apa? Jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang
dan satu sudutnya dan satu sudut sama besar. Nah, untuk yang nomor 2 ini ada dua caranya ya, ada dua model yang memenuhi syarat yang kedua. Yang pertama, kita singkat dengan sisi sudut atau sudut sisi. Ingat, dua sisinya, satu sudutnya. Kira-kira ilustrasinya kita buat seperti ini. Ini segitiga A, B, C, P, I, F. Sisi sudut, sisi AB sama dengan sisi PQ. Sisi CA sama dengan sisi PR. Nah, sudutnya, sudut yang sama ini, sudut C sama dengan sudut R. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Kita periksa sudutnya. Sisinya dulu. Si AB ini sama dengan PQ. Kemudian AC sama dengan PR. Nah, sekarang sudutnya. Sudut C sama dengan sudut R. Sisi sudut atau sudut sisi. Nah, dari sini simpulannya bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya, kenapa? Karena dia memiliki dua sudut yang sama panjang dan satu sisi yang sama besar, satu sudut yang sama besar ya. Kemudian kita lanjut yang B. Masih dua sisi dan satu sudutnya yang sama besar ya. Yang tadi yang pertama dua sisinya sisi sudut. Nah, sekarang kita buat singkatannya dulu, sisi sudut sisi ya. Artinya dua sisi yang sama panjang mengapit satu sudut yang sama besar ya. Singkatannya sisi sudut sisi. Ilustrasinya kita buat. Ini ada segitiga PQR, kemudian ini juga ada segitiga KLM. Sisinya yang bersesuaian sama panjang, QR sama dengan KM. Kemudian mana lagi, PQ sama dengan KL. Maka sudutnya adalah yang sama, adalah sudut Q dan sudut K. Ya, lihat, dua sisi yang sama panjang, dua sisi yang sama panjang mengapit satu sudut yang sama besar. Dilihat sekarang, sudut Q sama dengan sudut K, PQ sama dengan KL, sedangkan QR sama dengan KM. Dari sini disimpulkan bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Oke, lihat, ada dua sisi yang sama panjang mengapit satu sudut yang sama besar, sama di titik PQR, di segitiga PQR sama, di KLM juga sama. Coba lihat dulu yang syarat yang kedua, yang bagian A, sisi sudut. Tadi ibu lupa buat kalimatnya ya. Ini sisi sudut. Kalimatnya adalah satu sudut yang sama besar, satu sudut yang sama besar
menghadap dua sisi yang sama panjang, ya. Atau ini deh, dua sisi yang sama panjang menghadap satu sudut yang sama besar, ya. Dua sisi yang sama panjang menghadap satu sudut yang sama besar. Sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga supaya dua segitiga yang dibandingkan itu bisa disebut dua segitiga yang kongruen. Syarat yang ketiga adalah jika dua segitiga tersebut memiliki dua sudut yang sama besar dan satu sisinya yang sama panjang, ya. Sama seperti syarat yang kedua, ini juga memiliki dua model, ya. Yang A kita sebut sudut sisi sudut. Nah, kita gambar. Dengan gambar bisa lebih mudah dipahami, ya. Ini A, B, C, ini P, Q, R. Sudut sisi sudut. Sudutnya yang sama, misalnya ini P sama B, sudut P. Kemudian sudutnya lagi yang sama besar. Sudutnya yang sama besar, sudut A dan C. Nah, sisi yang sama panjang ini. Nah, berarti jika seperti ini, kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Lihat, sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut P, dan AB sama dengan PQ. Maka jika seperti ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ini model yang pertama. Nah, bagaimana dengan model yang kedua? Berarti sudut-sudut sisi atau sudut sisi atau sisi sudut. Nah, ini, kita lupa buat kalimatnya ini. Ini yang pertama, kalimatnya adalah dua segitiga dikatakan kongruen apabila dua sudut yang sama besar terletak pada satu sisi yang sama panjang. Ya, dua sudut yang sama besar terletak pada satu sisi yang sama panjang. Nah, kemudian lihat ini, sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Kira-kira gambarnya seperti apa ilustrasinya? Ini KLM, ini PIR. Sudutnya yang sama besar, ini misalnya sudut R dan O, sudut K dengan sudut mana nih? Nih, misalnya. Ya. Kemudian sudut-sudut, ini sisinya yang sama ini. Ya. Lihat ini seperti ini. Sudut M sama dengan sudut R, sudut K sama dengan sudut Q, KL sama dengan PQ. Jadi disimpulkan jika memenuhi ini, segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalimatnya, Bu? Apa sih syaratnya yang sebenarnya itu?
lihat ada sudut sisi, ya. Kalimatnya adalah satu sisi yang sama panjang menghadap salah satu sudut yang sama besar. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika satu sisi yang sama panjang menghadap satu sudut yang sama besar. Oke, berarti sudah semua, udah ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jika salah satu, misalnya nih ada 2 segitiga yang dibandingkan dan memenuhi salah satu dari syarat yang tadi kita sudah jelaskan, maka dapat disimpulkan kalau kedua segitiga tersebut adalah 2 segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Bagaimana sih contohnya? Ya. Contoh, lihat di sini ada suatu bangun datar PQRS ya. Apa yang ditunjukkan di sini? Misalnya ini sisi QR sama dengan PQ, kemudian ini sama RS sama dengan PQ. Nah, pertanyaannya yang ditanya apa? Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Kemudian apa kata B? Sebutkan pasangan-pasangan sudut yang sama. Nah, kita jawab. Yang A. Untuk membuktikan suatu bangun datar kongruen, kita harus cek sisinya, kemudian sudutnya. Nah, lihat di sini ada segitiga PQS dan RSQ. Apa yang kita cek? Kita cek dulu sisinya. Cek sisinya. Lihat sisi, kita dari segitiga ini dulu ya, PQS. PQ sama dengan RS. Oke, selesai. Kemudian PS sama dengan QR. Kalau seperti ini sudah bisa disebut kongruen belum? Kalau sisi tiga-tiganya sama. Nah, otomatis lihat nih, SQ ini semuanya sama. SQ berhimpit ya, berhimpit. Masing-masing segitiga memakai garis SQ. Berarti dari sini disimpulkan bahwa segitiga jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Oke. Kemudian yang B. Sebutkan pasangan sudut yang sama. Pasangan sudut yang sama yang mana? Coba lihat. Nah, untuk segitiga PQ ini sudut ini pasti sama dengan ini. Ya, masih ingat? Ini adalah sudut yang berseberangan ya. Berarti apa kita sebut di sini? Ini sama. Kemudian ini juga pasti sama dengan ini. Ya. Kalau ini sama, otomatis juga ini sama. Ya. Ya, kita sebutkan berarti pasangan sudut yang sama mana? Sudut PSQ sama dengan sudut RQS. Satu. Kemudian PSQ sama dengan, kemudian yang ini sudut PQS sama dengan sudut RSQ. Nah, kemudian mana lagi? Ya, sudut P. Sudut P sama dengan sudut R. Nah, itu pasangan sudut yang sama. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar.